Shalom Bapak Ibu sekalian, jumpa lagi dalam program kesayangan kita yaitu Devotion from Nation, sebuah program yang berkati kita selama ini. Dan saya berdoa pagi hari ini biar apa yang kita renungkan jadi berkat, jadi terang buat kita semuanya. Sebelumnya lagi kembali saya mau ngajak Bapak Ibu sekalian sama-sama kita tunduk kepala, kita mau berdoa. Bapak Surgawi, Bapak yang baik, pagi hari ini biar kembali Kau berbicara pada kami semua, nyatakan isi hati-Mu, mampukan kami mengerti firman-Mu, supaya kami mengalami tuntunan penyertaan dan kehidupan kami jadi berkat, jadi terang. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sekalian, pagi hari saya mau ngajak Bapak Ibu sekalian sama-sama kita baca dalam 1 Samuel 30 ayat 1 sampai 6. Mari sama-sama kita baca. Ketika Daud serta orang-orang yang sampai ke Siklak pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklak. Siklak telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orang sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak-anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia dengan nyaring sampai mereka nggak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Yisrael dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Saudara, hidup itu seperti Anda dan saya lagi naik pesawat. Yes, dalam perjalanannya di atas langit-langit, nggak semuanya kadang lancar, ada kadang kawan kabut tebal yang menghalangi. Tapi kita pasti percaya. Yes, sebagai pilot nggak boleh percaya pada perasaan saat mengemudikan pesawat. Karena di atas nggak ada rambu-rambunya, nggak ada tanda-tandanya, nggak ada lampu merah hijau. Mereka hanya ngelihat langit tanpa batas. Di saat-saat itu, si pilot harus percaya dan mengandalkan instrumen-instrumen yang ada di dalam pesawat itu. Di sana nanti lihat ketinggian, kemiringan, berapa derajat, suhu, lewat tekanan, semuanya. Mereka cuma boleh mengandalkan itu. Nah, apa sih artinya kita belajar? Yuk, dalam situasi yang kita hadapi saat ini, kita kadang nggak bisa mengandalkan perasaan. Tapi di saat-saat inilah kita harus belajar mengenali hukum-hukum Tuhan. Karena hukum-hukum Tuhan itu saja yang akan membawa Anda dan saya mengalami kehidupan, bukan kebinasaan. Saudara, yes, saat kabut tebal, jangan percaya perasaan. Karena kalau salah ambil keputusan, bisa fatal. Dan yang paling aman adalah kembali pada hukum-hukum Tuhan. Setelah kita belajar hari ini, bagaimana Daud lagi menghadapi tekanan. Yes, tadinya dia mengalami serangan dari musuh yang berkepanjangan, lalu hari itu keluarga dan anak-anaknya bahkan istrinya ditawan. Rakyat, orang-orang tadi setia dengan dia, tapi karena keluarga mereka juga ditahan, mereka akhirnya berbalik hendak melempari Daud dengan batu. Nah, saudara, kita belajar. Mungkin situasi yang kita hadapi saat ini seperti yang Daud alami. Tapi kita mau belajar. Ketika kita mengalami kesulitan, di saat itulah yang namanya manusia batinia kita yang sesungguhnya akan muncul. Nah, Daud juga capek. Yes, pasukan Daud sangat lelah. Keinginan mereka adalah waktu itu cuma pengen balik ketemu keluarga. Rindu mereka terungkapkan, isi hati mereka ingin itu, tapi nggak kesampaian. Nah, jiwa mereka lemah dan luka. Putus asa tambah dalam. Tapi lagi sekali, Daud ketika dia ditekan, dan ketika orang-orang tadi sekeliling rakyatnya yang tadinya berbalik mau melempari, Daud mengambil keputusan untuk menguatkan kepercayaan. Daud juga capek. Daud juga sedih.
karena istri dan anaknya, bahkan dua istrinya diambil. Saudara, bahkan saya ngelihat ketika Daud menangis, jarang-jarang Daud itu bukan cengeng, tapi saat ini dia benar menangis karena fisik dan jiwanya lemah. Tapi dia tidak membiarkan fisik dan jiwanya mengendalikan arah hidupnya. Daud gak membiarkan fisik dan jiwanya yang lemah mengendalikan arah hidupnya. Daud gak mengizinkan situasi yang menghimpit, yang menjepit dia, mengendalikan arah hidupnya. Saudara, peristiwa yang terjadi di Siklak. Siklak artinya winding atau dipelintir, menggiling begitu, saudara. Nah, saudara, ketika situasi makin menggiling atau memelintir, situasi mungkin gak seperti yang kita harapkan, makin membuat Anda dan saya masuk dalam jurang. Kita mesti belajar apa yang Daud lakukan. Dalam hal ini Daud melakukan dua hal supaya dia mengalami pemulihan total. Yang pertama, Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Saudara, yang dialami Daud sangat berat. Daud dan pasukannya sangat berat mengalami kondisi. Kebanyakan orang ketika dalam kondisi berat dia cari kambing hitam, menyalakan kanan kiri. Tapi Daud tidak. Bahkan ketika mereka mau melempari batu, mereka melempari Daud dengan batu, kondisi Daud sangat terjepit. Dia nggak menyalakan sekelilingnya. Dia nggak membela diri. Dia nggak mencari kebenaran. Terus terang banyak kita, saudara, ketika kita mengeluh nggak kuat, kita nggak tahu cara membangun iman lagi, kita mulai menyalahkan pimpinan kita atau gereja atau segalanya, bahkan Tuhan pun jadi sasaran. Tapi hari ini kita mau belajar. Daud ketika mengalami seperti kondisi yang makin memelintir, menjepit, dia makin menguatkan kepercayaannya. Saudara, apa sih arti menguatkan kepercayaannya? Menguatkan kepercayaan itu seperti seseorang yang memeluk Tuhan habis-habisan dengan kuat. Pegang, dia peluk. Saudara, untuk bisa memeluk, untuk bisa memegang Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita mesti punya keyakinan bahwa hanya Tuhan satu-satunya yang bisa nolong kita. Saudara, sesungguhnya di masa-masa sulit, membuktikan pengharapan kita, kesetiaan kita, pengenalan akan Tuhan, benarkah? Sudahkah kita mengasihi, sudahkah kita sungguh-sungguh percaya pada Dia? Saudara, reaksi yang harus kita kerjakan yang pertama kali adalah pegang erat. Jangan cari pertolongan orang lain. Saya teringat ketika seorang pendaki, saudara, untuk dia mau mendaki sampai ke atas, yang harus dia kerjakan, dia naik. Nah, ketika naik dia harus pegang batu, dan batu dia naik. Batu itu kadang cadas, bahkan melukai dia. Tapi dia nggak boleh turun, karena dia turun akan mati. Dia naik dan naik. Sampai batu-batu yang cadas tadi melukai dia. Dia pegang erat. Demikian juga ketika Anda dan saya menghidupi firman-Nya, sometimes mungkin melukai. Menurut Anda mungkin bahkan dagingmu terluka. Bahkan mungkin ada halal kedaginganmu yang harus Anda lepaskan. Tapi percayalah, firman-Nya akan membawa Anda dan saya mengalami kedewasaan. Firman-Nya akan membawa Anda dan saya mengalami siapa Tuhan dan mengerti apa yang Tuhan mau. Saudara, menguatkan kepercayaan artinya memutuskan bisa pulih di hari itu. Jika kita mau keputusan, kita harus sesuai dengan hatinya Tuhan. Kita harus membuat keputusan karena Tuhan memberikan Anda dan saya yang namanya free will. Anda diberi otoritas, tapi keputusanmu ketika Anda ngambil keputusan yang seperti yang Tuhan mau, itu sangat dihargai Tuhan. Dan itu yang akan membawa Anda dan saya mengalami kedewasaan. Saudara, seringkali pertolongan Tuhan muncul ketika Anda dan saya ngambil keputusan. Ya, seringkali pertolongan Tuhan muncul ketika Anda dan saya ngambil keputusan. Tuhan akan dukung setiap keputusan-keputusan yang sesuai dengan hatinya Tuhan. Nah, saudara, ketika kita ngelihat ketika Daud ngambil keputusan untuk menguatkan, ayat 7 di 1 Samuel 30, dia perintahkan, dia minta kepada Imam Abiatar bin Abimelek, bawalah efod kepadaku. Maka Abiatar membawa efod kepada Daud. Kemudian bertanya laut kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka aku susul? Dan iya,
Dan Tuhan berfirman kepadanya, kejarlah sebab sesungguhnya engkau dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Saudara, hal yang kedua yang Daud kerjakan, dia belajar mengerti cara berpikirnya Tuhan. Yang pertama dia menguatkan, yang kedua mengerti cara berpikir Tuhan. Saudara, orang yang membiasakan diri bertanya sama Tuhan akan dijawab. Dia akan mendapat yang namanya keputusan dari Tuhan. Ketika Anda dan saya hadapi masalah dan Anda menanyakan kepada Tuhan, Tuhan pasti jawab. Saudara, Tuhan pasti jawab. Setiap kali kita mendapat keputusan Tuhan, kita akan makin lebih paham, kita makin memahami cara berpikirnya Tuhan. Ini yang harus Anda dan saya kembangkan, yaitu bagaimana membuat hidup ini makin paham, makin mengerti cara berpikirnya Tuhan. Dan ketika Anda dan saya ingin membangun cara berpikir, memahami cara berpikirnya Tuhan, bukan kita harus punya kontak, kita harus punya keintiman dengan Tuhan, seperti suami dan istri. Saudara, kita harus terus hidup dalam connect. Kita harus bangun keintiman suami dan istri. Di saat itulah Anda dan saya makin memahami cara berpikir, apa yang jadi isi hatinya. Demikian juga Anda dan saya. Ketika Anda dan saya menghadapi masalah, problem, dan kita mengandalkan Tuhan, kita menanyakan kepada Tuhan, kita membangun keintiman. Bahkan di masa-masa sulit kita makin percaya, kita makin intim dengan Tuhan. Di saat-saat itulah kita makin belajar banyak cara berpikir Tuhan. Dan saudara, seperti yang Paulus tulis di 1 Korintus 2:14-16. Saudara, Paulus mengatakan, aku memiliki pikiran Kristus. Saudara, ini loh yang harus kita bangun. Supaya Anda dan saya mengalami kemenangan dan mengalami terobosan. Supaya kita nggak jatuh lagi dalam hal yang sama. Jatuh lagi dalam pergumulan dan masalah yang sama, yaitu memiliki pikiran Kristus. Saudara, yang Tuhan mau lewat ini semuanya adalah Anda dan saya memiliki pikiran Kristus. Karena itu saya berdoa, lewat perenungan kita pagi hari ini, membuat Anda dan saya makin dewasa, makin mengerti cara berpikir Tuhan, dan membuat Anda dan saya jadi terang, jadi berkat, sehingga kemenangan yang Anda dan saya alami nggak cuma buat kita, tapi bisa memberkati, bahkan menginspirasi orang lain. Saya berdoa perenungan kita jadi berkat, jadi kuat, dan memberkati kita semuanya. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat firman-Mu. Biar hari ini kami dibukakan lagi, bahwa ketika kami menghadapi tantangan, Tuhan mau kita makin menguatkan kepercayaan. Dan lebih dari itu, kami makin mengerti cara pikir-Mu, supaya kami boleh memahami dan kami boleh saksikan Tuhan yang ajaib, yang selalu menyertai menurut kita semua, gak membiarkan anak-anak jatuh tergeletak. Tuhan tolong buat kami makin intim, dan kami jadi berkat. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa juga Tuhan, di dalam kesempatan ini buat teman-teman kami juga yang di Amerika, di Australia, di Filipina, di Malaysia, di Brunei, bahkan di Indonesia, bahkan di Taiwan Tuhan. Tuhan tolong supaya mereka semua juga mengalami, bahkan memahami cara berpikir-Mu, sehingga kami semua dibedakan antara orang yang mengasihi-Mu dan mereka yang tidak. Tuhan tolong kami semua, sehingga terang-Mu boleh jadi berkat, jadi terang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sampai jumpa lagi Bapak sekalian. Dan saya berdoa ini memberkati kita semuanya. God bless you.